Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan semua makhluk dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Namun tahukah Anda, ternyata dari langit ketujuh Allah pernah jatuhkan makhluk ciptaannya dan makhluk ini dilaknat serta telah dijanjikan menjadi penghuni neraka yang kekal. Siapa makhluk ciptaan Allah tersebut? Berikut ulasannya. Setiap makhluk yang senantiasa beriman dan bertakwa maka harus berbahagia, karena kelak balasan dari Allah adalah berupa surga yang begitu indah. Namun, bagi mereka yang berpaling serta menuruti hawa nafsu dan senang dengan kemaksiatan, karena orang-orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Sama seperti yang pernah terjadi kepada salah satu makhluk bernama Iblis yang Allah jatuhkan dari langit ketujuh. Padahal Iblis pada awalnya adalah salah satu makhluk Allah yang begitu taat untuk beribadah dan selalu bersujud kepadanya. Iblis pada awalnya bernama Azazil. Dia adalah salah satu malaikat. Azazil punya wajah yang begitu rupawan, memiliki 4 sayap, ilmu yang tinggi, bahkan pernah jadi pemimpinnya para malaikat. Azazil juga memiliki beberapa tempat khusus di langit serta bisa mendengarkan kabar-kabar rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil juga sangat terkenal di surga sebab doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hal ini, para malaikat lain pun kagum terhadap dirinya. Namun, semua itu berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat berkata, mengapa hendak kau jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah juga memperagakan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Hal ini membuat malaikat mengakui kelebihannya atas mereka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas keagungannya. Semua malaikat pun patuh, kecuali Azazil yang enggan sujud kepada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Mendengar Azazil tersebut, Allah kemudian berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Karena tidak terima, Iblis lalu menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 18. Sebab ketidakpatuhannya pada perintah Tuhannya tersebut, maka Allah tidak lagi memanggil dengan sebutan Azazil, namun ia dipanggil dengan nama Iblis yang artinya keputusasaan, karena ia telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar itu, Allah pun mengubah wajah iblis yang tadinya rupawan menjadi bentuk yang seburuk-buruknya rupa.
Kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera dan kedua matanya terbelah. Lubang hidungnya terbuka, bibirnya besar seperti bibir lembu, taringnya seperti taring babi hutan yang keluar dan janggutnya sebanyak 7 helai. Sahabat yang beriman, iblis ini yang kemudian dalam sejarah sebagai makhluk yang Allah jatuhkan dari langit ke-7. Makhluk yang sombong dan angkuh sebab tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kesombongan yang menjadikan iblis harus jatuh keluar dari surga Allah dan dikutuk kelak menjadi penghuni neraka yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terkutuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis tidak pernah senang terhadap manusia. Sifat iblis tidak senang tersebut terhadap manusia mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam di surga. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai penyembahan. Para malaikat menjalankan perintah Allah tersebut kecuali iblis laknatullah. Mulai saat itulah iblis sudah menanam kebencian terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iblis maupun setan selalu merusak nilai ibadah manusia. Di saat iblis maupun setan berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, mereka akan riang gembira akan keberhasilan tersebut. Namun apabila bujuk rayu mereka tidak berhasil, mereka akan tetap terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Di samping iblis bisa bergembira, mereka juga bisa menangis sebagaimana manusia menangis disebabkan beberapa hal. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan iblis menangis dengan sekeras-kerasnya. Pertama, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Jadi dimanapun dan kapanpun surat Al-Fatihah dibaca, iblis laknatullah akan menjerit dan menangis. Kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia sejagat raya. Karena berkat bimbingan beliau, orang yang sudah memiliki dosa setumpuk gunung bisa terhapus dosanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja. Sebagai contoh saja, pada zaman Rasulullah SAW ada orang tua renta kisaran berumuran 100 tahun lebih mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat? Yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi dan sebagainya. Dan kalaupun dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini, kata orang tua itu. Bisa, jawab Rasulullah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah syahadat. Kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia dan Rasul pun bersabda, orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk surga. Ketiga, ucapan salam. Ternyata ucapan salam dari seorang mukmin pada mukmin lainnya bisa membuat iblis menangis dengan kerasnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya iblis yang terkutuk itu akan menangis pada saat seorang mukmin bersalam. Dan dia iblis berkata, aduh celakanya. Kemudian mukmin itu tidak akan terpisah melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan ucapan salam bagi seorang mukmin sebagaimana perkataan lain diucapkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Dilansir dari kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 halaman 326 karya agung Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir radhiyallahu an. Diceritakan bahwa iblis pernah menangis sejadi-jadinya dengan tangisan yang keras disebabkan beberapa hal berikut. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an katakan di dalam kitabnya, bahwasannya iblis pernah menangis sejadi-jadinya dalam keadaan 4 hal, yaitu 1.
ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iblis menangis karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembangkangannya menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Dua, ketika iblis diusir dari surga. Tidak sampai hanya di situ, iblis pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena Allah tidak ridho dan senang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan surga dihuni oleh makhluk yang memiliki sifat ujub, yaitu bangga akan dirinya sendiri, sehingga melahirkan sifat takabur, yaitu memamerkan kemuliaan di atas makhluk yang lain. Tiga, ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Yang berikutnya adalah diturunkannya surat Al-Fatihah karena keutamaan yang terdapat pada surat ini sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, dan Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang terpuji. 4. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terakhir adalah kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan karena sebab lahirnya Rasulullah SAW ke alam semesta pun berbahagia menyambut kelahiran Rasulullah, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah ilmu agama kita dan kita lebih mencintai Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah